warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Putri Laura dengan NIM 2203102045 dari kelas 5D Manajemen. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Penerapan E-Government di BUMN PT Angkasa Pura I. Di bidang apa sih PT Angkasa Pura itu? PT Angkasa Pura I atau dikenal juga dengan PT Angkasa Pura Airport adalah perusahaan di bidang bandar udara yang secara komersial di Indonesia bermula sejak tahun 1962. PT Angkasa Pura I saat ini, Angkasa Pura Airport, mengelola sebanyak 15 bandara di Indonesia. Selain itu, Angkasa Pura Airport saat ini memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura Hotel, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Logistik, Angkasa Pura Support, dan Angkasa Pura Retail. Penerapan e-government di PT Angkasa Pura I bertujuan mengoptimalkan layanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi, menciptakan efisiensi dalam pengelolaan bandara yang terbesar di seluruh Indonesia. E-government juga mendukung agenda pemerintahan dalam memodernisasi layanan publik sehingga berbagai informasi terkait layanan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, baik melalui website maupun aplikasi seluler. Manfaatnya yaitu dengan adanya e-government, PT Angkasa Pura I mendapatkan berbagai manfaat yang mencakup peningkatan transparansi, efisiensi layanan, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas informasi. Transparansi meningkat karena masyarakat dapat memantau layanan dan kinerja perusahaan melalui akses digital, sementara efisiensi tercapai dengan meminimalkan kebutuhan interaksi tatap muka yang berulang dan panjang. Komponen sistem informasi dalam e-government mencakup perangkat keras, hardware seperti server dan komputer, perangkat lunak software seperti aplikasi manajemen bandara, basis data, jaringan, dan prosedur operasional. Basis data menjadi kunci utama dalam menyimpan dan mengelola informasi penting bandara tersebut. Jaringan yang memadai memungkinkan interaksi koneksi antar komponen sistem dan prosedur operasional mengatur cara sistem dijalankan. PT Angkasa Pura I juga mengandalkan data center yang aman untuk mengelola semua informasi terkait bandara dan layanan publik. Infrastruktur teknologi informasi yang mendukung e-government di PT Angkasa Pura I mencakup jaringan internet, perangkat keras, serta aplikasi yang digunakan. Infrastruktur ini memastikan semua layanan digital berjalan dengan lancar dan dapat diakses publik. Informasi mengenai kelayakan infrastruktur ini biasanya terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. PT Angkasa Pura I mengelola data yang sistem yang menjamin keamanan, terutama untuk informasi sensitif. Manajemen data ini mencakup penyimpanan, pengelolaan, dan perlindungan data yang relevan dengan layanan publik. Misalnya, data penumpang dan jadwal penerbangannya. Identifikasi ancaman siber dan pemeliharaan keamanan informasi juga menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan data. Penilaian kualitas dan aksesibilitas layanan e-government dapat dilihat melalui kemudahan akses oleh masyarakat, kecepatan respon, serta kepuasan pelanggan. Indikator kinerja seperti rata-rata waktu, tanggapan terhadap pengaduan, atau pertanyaan masyarakat menjadi ukuran kualitas layanan. Platform digital yang memadai memudahkan publik dalam mengakses informasi terkait layanan bandara dan keluhan yang diajukan secara online. Kepuasan publik bisa dievaluasi melalui survei atau ulasan yang disediakan pada situs resmi atau aplikasi PT Angkasa Pura I. E-government memungkinkan PT Angkasa Pura I membuat keputusan berdasarkan data yang lebih akurat dan relevan.
Sistem ini memudahkan pengumpulan data secara real time, sehingga pihak manajemen bisa melihat tren dan kebutuhan penggunaan layanan bandara. Misalnya, data jumlah penumpang dan lalu lintas pesawat dapat membantu dalam perencanaan infrastruktur atau alokasi sumber daya secara tepat. Dengan dukungan data yang lebih lengkap, manajemen bisa lebih cepat dalam merespon kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. E-government memfasilitasi partisipasi publik melalui fitur-fitur interaktif seperti platform pengaduan publik dan portal informasi. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung dengan PT Angkasa Pura I, menyampaikan pendapat atau keluhan mereka. Selain itu, perusahaan ini juga bisa merespon dan memproses keluhan publik dengan lebih efisiensi serta menganalisis pola-pola umpan balik untuk peningkatan layanannya. Partisipasi masyarakat yang aktif juga dapat membangun hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat. Implementasi e-government di PT Angkasa Pura I tidak lepas dari hambatan dan tantangan, misalnya keterlibatan anggaran, kekurangannya keterampilan SDM, atau resistensi terhadap perubahan digital. Dalam beberapa kasus, keterbatasan akses internet di daerah tertentu bisa menghambat penggunaan sistem e-government secara optimal. Tantangan lain termasuk kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital bagi pengguna dan karyawan agar mereka mampu memanfaatkan sistem dengan baik. Kesimpulan analisis yang saya jelaskan tadi yaitu menunjukkan bahwa penerapan e-government di PT Angkasa Pura I telah memenuhi tujuan utama dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keterlibatan publik. Meskipun demikian, beberapa aspek seperti infrastruktur dan keterampilan SDM masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Secara keseluruhan, e-government di perusahaan ini berkontribusi positif dalam memberikan layanan yang lebih modern dan responsif. Berdasarkan analisis tadi, ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan penerapan e-government di PT Angkasa Pura I. Pertama yaitu perusahaan perlu terus memperbarui dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, termasuk jaringan internet dan perangkat keras. Kedua, program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam menggunakan teknologi digital perlu diperluas lagi. Ketiga, peningkatan sistem keamanan data harus diperhatikan agar perlindungan terhadap informasi sensitif semakin baik. Terakhir yaitu strategi untuk meningkatkan partisipasi publik. Misalnya, melalui kampanye edukasi tentang platform digital yang disediakan bisa menjadi langkah tambahan yang meningkatkan interaksi masyarakat dengan layanan publik. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.